Oke, ada sebuah hipotesa nih di kalangan One Piece sendiri perihal masa depan Mugiwara Pirates, khususnya Monkey D. Luffy. Apa yang terjadi bagi mereka yang pernah ia kalahkan nih? Karena itu gini, jika dilihat dalam beberapa chapter ke belakang, mereka yang telah Luffy tumbangkan tuh kedikdayaannya selalu saja berakhir dalam pertemuan kembali, dan uniknya beberapa di antara itu mereka malah bekerja sama loh. Mungkinkah nih mereka yang kalah dari Luffy itu akan beraliansi di masa depan? Dari sini memang banyak nama-nama mentereng yang jika bersatu bisa menguncang pemerintahan dunia pasukan itu. Mereka yang Luffy tumbangkan pada akhirnya itu percaya dengan tekad dari D. Luffy itu sendiri. Dan dari hipotesa final One Piece saja dikatakan bahwa salah satu Yonko di masa depan juga akan terlibat dengan Mugiwara Pirates untuk membantu suatu aliansi. Nah, kira-kira siapa itu? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai mereka yang kalah di masa depan akan menjadi aliansi besar Monkey D. Luffy. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, seperti yang kita tahu nih, Monkey D. Luffy sendiri itu memang sudah menumbangkan banyak sekali bajak laut luar biasa flamboyan nih. Dan hal ini wajar karena kisah One Piece sendiri itu juga tak akan lama lagi menuju babak paling seru untuk mendekati Laugh-Tale dan mencari perburuan One Piece itu sendiri. Artinya proses mereka menjarah ke beberapa wilayah untuk mendapatkan poneglyph atau informasi yang dimiliki bajak laut lain terpaksa harus didatangi. Dan dari kedatangan itulah mereka itu menghadapi pertempuran dan memenangkannya. Yang mengesankan, Luffy ini pernah mengalahkan seorang jenderal flamboyan loh, agen Cyberpol, bahkan seorang Yonko sekaligus. Dari beberapa orang inilah kemungkinan mereka yang kalah itu berpotensi bekerja sama dengan Luffy di masa depan. Beberapa di antaranya itu telah terjadi. Nah, kita mulai pertama itu adalah Sir Crocodile. Ya, inilah bajak laut yang bertempur dengan Luffy di Alabasta kala itu. Sir Crocodile memang mengesankan, dia adalah pemimpin mafia yang kini membentuk grup lagi bersama Mihawk dan juga Buggy. Crocodile sendiri sempat bertarung dengan Luffy yang diketahui kelemahannya nih. Yang menarik, di perang Marineford sendiri ketika Luffy itu mau terbebas dari penjara Impel Down itu, di sana kita akhirnya mendengar kata-kata ini kembali. Sesi Buridana Mugiwara. Nah, setelah proses itu akhirnya mereka itu bekerja sama nih dan bersepakat untuk mengacau di perang besar Marineford kala itu dan menyelamatkan Port Gas di Ace. Nah, Crocodile berkali-kali menyelamatkan Luffy nih dari serangan bajak laut dan angkatan laut tersebut. Bahkan ketika Mihawk itu mau menyerangnya nih, dari sinilah semua itu bermula bahwa mereka yang dikalahkan Luffy pada satu momen di masa depan bisa jadi rekan untuk beberapa saat. Dan Crocodile adalah bukti nyatanya. Kedua adalah Rob Lucci. Nah, kali ini dari pihak angkatan laut nih, seorang agen pemerintahan dunia yang elit berada dalam naungan CP0. Rob Lucci itu bersama rekannya Kaku dahulu pernah bertempur dan menyulitkan Mugiwara. Namun ia kalah dalam pertempuran panjang itu. Nah, yang menarik, dalam Egghead sekarang ini momen seperti ini yang dilakukan Crocodile itu terulang lagi. Lucci akhirnya bekerja sama dengan Luffy. Hal ini didasari karena mereka itu sepakat untuk melenyapkan Seraphim terlebih dahulu. Dan karena kondisi itulah kerjasama itu pun terjadi. Perubahan keduanya dalam mode awak kininya itu masing-masingnya membawa kolaborasi bajak laut dan pemerintahan dunia ini menarik. Lucci sekarang sudah mengalami momen-momen tersebut. Lalu apakah ada orang lagi nih yang bakal bekerja sama dengan Luffy sendiri? Oke, kita masuk ke beberapa potensi lainnya nih. Ketiga adalah Kaido. Nah, Yonko Kaido inilah memang sudah dikalahkan di Wano Kune. Tetapi pertempuran melawan Kaido itu adalah yang paling susah dan Luffy untuk dikalahkan. Ia berkali-kali bangkit untuk menumbangkan Kaido itu nih, sampai pada satu momen Nika itu bangkit dan Kaido berhasil dikalahkannya. Nah, ternyata Kaido sendiri itu sudah tahu seseorang yang akan mengalahkannya di masa depan. Jadi dia menunggu orang tersebut muncul nih. Joy Boy dialah orang yang mengalahkannya. Dan kebangkitan Nika juga disambut Zunesa nih. Dia berkata seperti ini, dia telah kembali. Joy Boy, dia telah kembali. Nah, memang belum ada kerjasama antara Luffy dan juga Kaido nih, tapi dalam bocoran hipotesa ending kala itu dikatakan bahwa akan ada sebuah tragedi di masa depan jika beberapa Yonko lama itu akan beraliansi dengan Mugiwara. Salah satunya adalah Kaido. Dia akan berada dalam kelompok Joy Boy nih, orang yang ia percaya itu. Nah, dari sini akan menarik lagi nih kelanjutannya. Kita masuk ke potensi keempat adalah ibu dan juga putranya, Big Mom dan juga Jenderal Besar Carlot Katakuri. Proses pertempuran di Whole Cake Island kala itu mungkin tak akan dilupakan oleh Luffy.
Memang Big Mom itu secara kekalahan di Wano kemarin itu bukan di tangan Luffy sendiri, tetapi dalam Mokak Island, Luffy dan kelompoknya itu mengacau dan mempermalukan Big Mom di sana. Dan sekarang Big Mom itu sudah dianggap kalah nih, tetapi yang menarik kala itu adalah ini jarang sekali nih ada seorang jenderal dari seorang musuh yang memiliki jiwa besar kesatria. Dia adalah putra Big Mom, Carlot Katakuri. Dia adalah lawan yang paling dihormati oleh Luffy sejauh ini dan dia tak pernah curang. Orang yang sudah awak kening membuat Luffy itu bawa belur kala itu. Bahkan bisa dibilang nih, Luffy itu menang kala itu ketika Katakuri itu sengaja membuat dirinya itu terluka karena beberapa momen adik Katakuri itu membuat Luffy kerepotan. Nah, hal curang seperti itu Katakuri tidak mengizinkannya sama sekali dalam pertempuran seorang kesatria. Kita percaya di Elbap nanti itu jika Big Mom memang masih terlibat di sana, ada kemungkinan nih Katakuri akan muncul juga karena Perospero dan para keluarganya sudah muncul di Wano Kuni. Kecuali satu orang nih, Katakuri. Nah, kita memprediksi Oda sengaja akan menempatkan sang jenderal di Elbap nanti. Dan jika kita ingat pula dalam Red Movie-nya kala itu ada kerjasama memang antara bajak laut Big Mom dengan bajak laut Akagami. Dan salah satu karakter yang paling disorot itu adalah Katakuri ketika bekerjasama dengan Akagami ketika ia juga akan menyelamatkan adiknya. Nah, dari proses itulah kita yakin tuh akan ada kolaborasi dan pertemuan lagi nih, bukan sebagai musuh tetapi sebagai seorang rekan. Dan ya, Katakuri pun dan Luffy itu tak akan pernah menganggap satu sama lain itu sebagai musuh nih. Mereka berdua itu memang sangat-sangat keren. Dan terakhir potensi kelima adalah Don Quixote do Flamingo. Kenapa kita taruh nama ini di akhir? Ya simpel, pria ini mengetahui rahasia pemerintahan dunia di Marijoa sana. Pria ini sering menyebutkan perihal harta karun dan kerajaan masa lalu. Bahkan pria ini pula yang sering membicarakan One Piece dan juga masa depan. Jika menelisik pada SBS kala itu, salah satu final akhir One Piece sendiri itu ketika Luffy itu menghadapi bajak laut bertopeng atau bermata satu sebagai lawan berat juga. Tentu bukan Doflamingo sepertinya, karena pertempuran mereka itu telah usai di antara mereka nih. Dan kami pikir ketika Luffy mau menyerang pemerintahan dunia lagi, atau ketika salah satu pasukan revolusioner dalam masalah dan Luffy mendengar hal itu, lalu dia ke markas pusat nih, sampai kemungkinan dia itu akan bertemu lagi dengan Dovi dan terjadi perbincangan sampai akhirnya Luffy itu membebaskannya seperti Silk Crocodile. Nah, kami pikir hal-hal seperti itulah yang akan terjadi dengan hadiah dan imbalannya. Dovi harus bekerja sama sementara waktu untuk membongkar pemerintahan dunia itu, harta Marijoa sana, ataupun seorang yang menduduki kursi yang dianggap kosong sendiri. Raja dari segala raja yang dicap istimewa dari kerajaan lama tersebut. Ya, Im sama. Terus nih, gimana? Apa kalian juga berpendapat dan sepakat seperti itu? Jika nama-nama itu tak menutup kemungkinan di masa depan tuh memang benar-benar akan bekerja sama dengan Mugiwara Pirate, khususnya Luffy. Jadi itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hipotesa tentang beberapa bajak laut yang Luffy kalahkan tersebut. Beberapa dari mereka tuh akan menjalin kerjasama kembali, dan hal ini sudah dibuktikan dalam beberapa chapter ke belakang ini di Egghead sendiri. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.